Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Juan Abioza, NIM 126 dari kelas Ilmu Komunikasi 2022E. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membawakan sebuah podcast bertemakan tentang problematika yang terjadi pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan topik yang saya ambil adalah nasionalisme. Nah, di dalam podcast ini, saya akan membawa seorang rekan di mana dia termasuk salah satu tokoh masyarakat yang sudah mengabdi masyarakat. Nah, rekan saya ini bernama Kalia. Nah, mungkin untuk awalan ya teman-teman saling mengenal, alangkah baiknya apabila saudara Kalia bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Halo Mas Adi, salam kenal. Iya, salam kenal. Jadi perkenalkan, nama aku Kalia Mega Ahmad. Aku salah satu anggota volunteer pengabdian masyarakat di Kota Jakarta Selatan. Di sini aku dengan Mas Abi, mungkin kita bisa lebih, mungkin nggak lebih dekat, aku panggil Abi aja ya mungkin. Boleh. Kita akan membahas tentang topik problematika nasionalisme yang ada di negara kita sendiri. Nah, gitu teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan di podcast ini, kita kan membahas atau mengangkat topik tentang nasionalisme kan. Nah, gimana kalau kita mengawali podcast ini dengan lagu nasional di negara kita gitu. Boleh banget tuh. Nah, oke. Kita nyanyiin bersama-sama ya. Tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya pengabdiannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia Raya. Oke. Nah, tanpa basa-basi nih ya, gimana kalau kita langsung masuk ke dalam pembahasan kali ya? Oke. Boleh banget tuh. Nah, pertama-tama menurut kalian ini nasionalisme itu apa sih? Kalau menurut aku nih ya, kalau menurut aku nih secara pribadi ya, nasionalisme itu rasa dan upaya kita dalam mencintai bangsa dan negara kita sendiri nih ya. Juga gimana caranya biar kita tuh bisa harus mempertahankan negara agar tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Jawaban kita mungkin satu pandangan mungkin kali ya kan. Nah, di sini saya akan menambahkan nih terkait pengertian nasionalisme menurut para tokoh ahli. Nah, di sini aku akan menyebutkan 3 tokoh utama yang mendefinisikan terkait nasionalisme. Yang pertama ada tokoh Otto Bauer, di mana ia mengatakan bahwa nasionalisme adalah suatu persatuan perangai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib. Nah, menurut tokoh kedua adalah menurut Ernest Renan, di mana dia mengatakan bahwa kehendak untuk bersatu dan bernegara. Nah, untuk yang tokoh ketiga yang disebutkan oleh John L. Stoddard, ia mengatakan bahwa suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian besar individu, di mana mereka menyatakan rasa kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di suatu bangsa. Nah,
selain pengertian dari ketiga tokoh tersebut, menurut materi yang telah saya baca, ada dua pengertian nasionalisme lagi. Nah, nasionalisme ini dibagi menjadi dua jalan. Yang pertama dalam artian sempit, dalam artian luas. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, nasionalisme dalam arti sempit itu suatu sikap yang meninggikan bangsa sendiri sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagai mestinya. Nah, dalam arti sempit ini juga disebut sebagai sikap etnosentrisme. Nah, kemudian ada pengertian yang kedua secara luas, merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara serta menghormati bangsa lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke, lanjut dari pengertian nasionalisme ya, Kal ya. Menurut kamu pribadi nih, kamu sendiri itu udah nanemin rasa nasionalisme atau belum sih? Dari aku sendiri nih ya. Ha-ha. Kita bisa mempertahankan negara dari aspek mana aja nih ya Mas Abi ya. Iya, benar. Bisa dari budaya, ketahanan. Nah, mungkin dari aku sendiri sebagai pribadi, sebagai generasi muda, aku pribadi mungkin bisa mempertahankan nasionalisme dengan cara mempertahankan budaya kita sendiri ya. Nah, contoh yang aku terapin di sehari-hari itu mungkin dari fashion yang aku pakai mungkin sehari-hari, dimana sekarang kan udah banyak ya penjual-penjual online ataupun pasar-pasar baju bekas yang menjualannya namanya kebaya Putu Baru atau kebaya Mbok Jamu yang lebih kita kenal lagi nih ya. Nah, mungkin dengan dimunculkannya kembali tren-tren itu, kita bisa aku pribadi ya, aku sendiri bisa kembali mengoleksi baju-baju yang udah lama hilang, terus dia muncul lagi, aku koleksi, dan dengan itu aku bisa pakai di kehidupan sehari-hari aku, gitu kan? Jadi yang dulunya kita berpikir memakai kebaya itu mungkin hanya untuk acara formal, tapi di sini kita berusaha mengubah mindset kita, di mana kalau bangsa Indonesia itu ciri khasnya adalah menggunakan kebaya ya. Nah, jadi kebaya itu tidak hanya digunakan di acara formal saja, tetapi kita berupaya menggunakan kebaya itu di kegiatan sehari-hari kita gitu. Nah, terus dari hal lain, mungkin dengan aku sendiri yang sebagai anggota volunteer, aku menjaga nasionalisme kita juga dengan lebih mengembangkan pendidikan anak-anak yang kurang mampu ya. Di sini aku mengabdi kepada masyarakat di kampung anak-anak yang kurang mampu, di situ di panti asuhan, di perguruan TK, SD, SMP, di situ yang dimana mereka kurang mampu, dan aku bersama teman-teman aku yang teman-teman volunteer mengabdi kepada mereka, dan di situ dengan secara nggak langsung kita membantu mereka untuk lebih maju lagi. Nah, majunya mereka tuh pasti juga memajukan nasionalismenya negara Indonesia kita sendiri. Wah, keren nih insight dari kalian nih. Oh, sebentar nih, aku agak salfok nih sama pakaian yang kamu pakai. Nih termasuk yang kamu sebutin sebelumnya ya? Ya bukan sih? Iya, ini. Wah, keren. Nah, mungkin teman-teman nih pengen tahu nih tempat kamu beli pakaian yang kamu kenakan nih di mana gitu. Kalau aku pribadi, karena aku tinggal di Jakarta ya, jadi untuk pasar-pasar kebaya itu masih di sana masih kurang ya. Iya, benar. Mungkin kalau kalian tinggal di daerah Jogja, Surakarta gitu mungkin umum udah. Tapi karena aku tinggal di kota dan mungkin masih belum ada yang menjual di pasar langsung, aku jualnya di platform online ya. Nah, ini baju yang aku pakai ini kebaya Putu Baru ya guys namanya, atau kalian mungkin lebih kenal yang namanya kebaya Mbok Jamu dengan khasnya yang kerahnya membuka gini ya. Itu aku buka ini aku gak apa spill. Boleh silakan bebas. Bebas banget. Bebas ya. Yeah. Ini aku beli di platform online namanya, di platform Instagram, nama akun Instagramnya Sekarbaya. Nah, di situ dia jual thrifting kebaya yang dimana dia tuh beli sendiri di pasar. Dia BTW orang Jogja. Dia beda orang Jogja, terus sekolahannya di pasar yang dijual di pasar online, dan harganya juga lumayan nggak mahal kok, cukup 150 ribuan, mungkin kalian udah dapat. Wah, itu worth it banget ya untuk harga segitu ya, iya, kali. Udah murah, terus kalian juga bisa tetap stylish gitu loh.
tetap stylish dengan ciri khasnya Indonesia sendiri gitu. Bener. Dan aku ini sih support banget sama penjualnya. Kenapa? Karena dia udah memanfaat sebuah teknologi untuk memperkenalkan budaya kita, terutama yang berupa pakaian seperti yang kalian pakai, itu bisa tersebar secara luas di jejaring dunia maya ya kalian ya. Iya, keren. Nah, untuk terkait yang tadi kamu sebagai volunteer, Iya. itu kamu dari proses pendaftaran itu gimana sih? Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ikut untuk maksudnya dengan tujuan untuk menyebarkan atau memperkuat rasa nasionalisme mereka kepada masyarakat di Indonesia gitu. Gimana? Oh, oke. Jadi karena emang aku berangkat niat awal berangkat ke Jakarta itu adalah untuk menempuh pendidikan ya. Iya benar. Nah, di situ aku bertemu kakak aku yang kebetulan dia mahasiswi Binus University. Nah, di situ dia juga ikut program volunteer. Nah, di situ aku dikenalkan sama kakak aku. Nah, karena volunteernya Binus University itu juga bekerja sama dengan beberapa anggota komunitas pengabdian masyarakat yang lainnya, di situ aku mulai disalur-salurkan. Nah, untuk pendaftarannya sendiri, kalian bisa mampir di IG-nya sebentar. Nah untuk IG-nya kalian, Instagram-nya kalian bisa mampir di namanya Learn for Indonesia ya. Nah di situ kalian mulai disalurkan, bisa ke yayasan anak, ke yayasannya apa namanya, Panti Jompo. Oh iya, tahu. Ya, nah, dari yayasan Panti Jompo. Nah itu, tapi kebetulan karena aku kemarin itu lebih ke pendidikan anak-anak ya. Lebih ke pendidikan anak-anak ya kalian ya. Bener. Ya. Nah, kalau di ini kan konteksnya di kependidikan anak-anak ya. Nah, apa sih yang kamu lakuin selama mengajarkan kepada mereka dalam peningkatan rasa nasionalisme kepada mereka nih? Supaya kan ada banyak orang yang bilang kalau penanaman rasa nasionalisme itu harus dididik dari dini gitu. Gimana? Nah, di sini culture shock-nya sendiri nih secara nggak langsung bukan kita yang mengajarkan, tapi mereka yang mengajarkan kita. Oh, oke. Nah, Paham. gitu kan. Nah, jadi di sini karena aku mengabdi ke warga kampung, jadi sekolahnya di dalam kampung, di situ merasa gotong royong mereka, terus rasa kerja sama mereka, rasa kepedulian mereka tuh bahkan lebih tinggi daripada kita yang sebagai notabene orang kota ya, lebih dominan sebagai orang kota gitu. Jadi mungkin kalau belajar rasa nasionalisme, aku secara pribadi aku yang belajar sama mereka, bukan mereka yang belajar sama aku. Gitu ya. Tapi kan pastinya dari dua sisi gitu ya kak, pasti memberikan sebuah insight masing-masing kan, insight masing-masing. Nah, kalau dari pengabdian yang kamu lakukan di Jakarta itu, maksudnya di perkampungan yang tadi itu apa sih insight yang kamu dapatkan terkait nasionalisme gitu? Terkait nasionalisme, mungkin di situ aku bisa ngasih sesuatu hal kecil yang dimana mungkin menurut bagi kita tuh suatu hal yang kecil banget yang nggak berharga, tapi bagi mereka tuh berharga. Contohnya seperti ilmu gitu ya, seperti ilmu, mungkin bagi kita tuh ilmu itu adalah suatu hal yang apaan sih gitu aja masa berharga gitu. Iya benar. Tapi secara nggak langsung buat mereka tuh berharga gitu kan. Nah di sini karena notabene aku perkampungan ya. Iya benar. Jadi aku tidak hanya untuk mengajar anak-anak juga. Di sini aku juga membantu program perkampungan itu dengan cara membuat taman kampung, karena yang pasti pemikiran kalian kampung-kampung Jakarta itu kumuh, iya benar. Aku juga pikiran kayak gitu. Nah di situ kita berusaha mengubah mindset kalian dengan cara kita mencoba membuat namanya taman indah untuk setiap kampung. Nah secara nggak langsung di situ kita juga mendapatkan support banyak dari warga di sana. Kita juga membantu
kita juga memberikan wadah di mana mereka bisa bekerja sama, di mana mereka bisa menuangkan ide mereka dengan lebih kreatif. Sorry, Kal, untuk suaramu agak keputus-putus. Di Taman Indah itu secara langsung kita memberikan wadah untuk mereka lebih menuangkan kekreatifan mereka. Ya, Siapapun itu, entah ibu, entah bapak-bapak, entah anak yang sekolah di sana. Di sana kita juga bisa memberikan wadah untuk mereka lebih bisa bersama, bisa lebih pengertian sama tetangga-tetangga mereka. Karena walaupun di situ notabene kampung, tapi masih ada rasa individualis sendiri ya. Benar-benar. Ya. Terus di sana kita juga sempat memberikan yang namanya sembako, yang mungkin bagi kita itu nggak seberapa, tapi mungkin bagi mereka itu sangat berharga ya. Nah, secara langsung itu juga membangun rasa nasionalisme kan pastinya, Ya, benar. yang nggak ada namanya kesenjangan lagi, nggak ada namanya kesenjangan orang kaya tuh sombong-sombong, orang kaya tuh gimana sih gini. Nah, kita tuh berusaha memecah stigma gitu kan. Kita juga berusaha mengertikan sama kaum menengah ke bawah. Oke. Nah, dari pengalaman yang kalian dapatkan selama pengabdian, tentunya itu kan pasti ada sebuah tantangan kan dalam melakukan proses pengabdian. Nah, mungkin kalian bisa menyebutkan atau menjelaskan tentang struggle apa yang kamu jalanin selama masa pengabdian itu. Satu dari diri aku sendiri. Iya. Ya. Dari diri aku sendiri, aku pas mau ikut program itu kayak ini aku bisa nggak ya gitu kan. Tapi ini aku bisa nggak? Aku sendiri juga masih ada keraguan dalam diri aku sendiri. Terus di mana aku juga masih ngejar pendidikan aku ya. Terus habis itu kalau dari teman-teman aku, lingkungan aku, dari itu mereka lebih kayak ngapain sih buang-buang waktu buat hal yang nggak berguna. Iya, benar. Kan? Pokoknya pengabdian masyarakat tuh bisa loh dilakuin sama yang lain. Kayak maksudku kayak kata mereka tuh kayak ya udah yang lain aja, kamu jangan ikut-ikutan gitu kan. Masih ada kayak waktumu tuh lebih berharga dibuat kamu ngelakuin hal yang lain gitu daripada ngambil sama mereka gitu. Terus dari warganya sendiri nih, itu juga kadang ngerendahin kita kayak orang kota nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Orang kota bisanya manja, bisanya nyusahin. Jadi kita tuh juga susah mau buktiin mereka kalau kita bisa gitu. Jadi kayak ada sisi penolakan secara tidak langsung ya dari masyarakat ya kayak sekarang kota. Oh, seperti itu. Oke, jadi kalau saya simpulkan dari tantangan-tantangan yang kalian hadapi selama masa pengabdian di masyarakat itu banyaknya dari oknum-oknum yang kurang atau minim terhadap rasa nasionalisme mereka terhadap bangsa mereka sendiri gitu ya kan kalian. Itu. Yeah. Oke. Nah, kalau dari tantangan yang udah kalian sebutkan nih, ada nggak sih solusi atau cara penyikapan dari kalian sendiri dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut selama masa pengabdian di masyarakat? Kalau aku satu itu pertama, tujuan kamu tuh harus mantap. Kalau emang pengen ngabdi, itu ya udah kamu niat dari hati, itu ya udah ngabdi. Jadi walaupun ada gangguan dari mana aja, kalau kamu niatnya udah mantep, ini pasti kamu bisa gitu. Terus kedua, di pengabdian itu kamu nemuin, kamu cari-cari relasi, kamu cari yang namanya circle baru. Mungkin di circle yang ini kamu tidak didukung, tapi kamu punya nih circle lain yang mendukung kamu gitu. Oh, oke, siap. Nah, dari solusi atau cara penyikapan yang kalian kasih ini apa ya? Terkesan tidak monoton dan asik, keren banget gitu menurutku. Nah, jadi kita sebagai audiens, sebagai pendengar, moderator dan sebagainya, itu merasa mendapat insight yang baru dari kamu. Maksudnya kayak terima kasih ya. Iya, sama-sama. Maksudnya kayak kalau kita mau menerapin rasa nasionalisme maksud kita mau menerapin rasa nasionalisme kita atau memperkokoh nilai tersebut, itu tidak harus melulu dengan cara-cara yang
terkesan monoton seperti hanya menyanyikan lagu nasional, mengenakan pakaian batik. Itu kan maksudnya benar itu dapat memperkokoh nilai nasionalisme kita. Namun itu kalau saya anggap pribadi itu masih terlalu basic atau terlalu dasar, dan itu jawaban yang sangat general kalau kita ditanya sama orang gimana sih kita ningkatin nasionalisme kita, memperkokoh nasionalisme kita. Dan itu jawaban kalian menurut saya sebuah insight yang baru gitu sih teman-teman. Nah, kalau dari tanggapan-tanggapan yang sudah kalian berikan tadi, ada gak sih harapan-harapan atau pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang ingin meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri mereka gitu, tapi bingung gimana sih caranya gitu? Dari aku sendiri nih. Iya, benar-benar. Ya, dari aku sendiri itu jangan langsung ngambil suatu perubahan yang besar buat tingkatkan nasionalisme kalian gitu. Benar. Mulailah dari hal-hal kecil seperti aku cuma membeli baju kebaya itu tuh kalian udah mengembangkan Iya, udah budaya masuk ya Indonesia, kayak gitu kan. benar-benar. Iya, mulai dari hal basic aja, beli baju kebaya, beli baju batik, itu aja udah membangun nasionalisme kalian gitu kan. Terus kedua, tetapin niat kalian, mantepin tujuan kalian, karena kalau tujuan kalian dapat udah tetep nih, jadi ada goncangan apapun dari keluarga, dari batin sendiri, dari teman-teman tuh kalian bisa kayak ngalahin mereka gitu kan. Ketiga, cari-cari relasi yang bisa bikin kehidupan kalian lebih positif. Jadi kasarannya jauh-jauhin lah relasi yang toksik kayak gitu kan. Jadi kalau kalian merasa nggak didukung di relasi yang ini, ya udah kalian cabut ke relasi. Oke, sorry ya teman-teman, tadi ada sedikit gangguan, mungkin dari kalian bisa dilanjutkan. Oke, aku lanjut ya. Selanjutnya kalian bisa nyari relasi yang lebih mendukung kalian gitu. Jadi kasarannya tinggalinlah yang relasi-relasi toksik gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah merasa nggak didukung di relasi yang satu ini, kalian masih punya banyak peluang buat cari relasi yang lebih positif, yang lebih bisa mendukung kalian untuk bisa lebih berkembang gitu. Benar. Nah, dari harapan yang diberikan oleh kalian nih, kita merasa kayak sedikit termotivasi ya, tergerakkan hatinya untuk lebih memperkokoh nasionalisme kita terhadap bangsa negara kita sendiri ya teman-teman. Nah, mungkin podcast ini berakhir di sini ya teman-teman, karena pembahasan udah cukup panjang, udah cukup banyak dan sangat berbobot gitu ya teman-teman. Nah, mungkin aku di sini akan memberikan harapan pribadi untuk diri kita sendiri dan para generasi muda di zaman sekarang maupun di generasi selanjutnya untuk selalu menanamkan nasionalisme dalam diri mereka sendiri. Dan tentunya dengan cara yang tidak berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu tentu hasilnya tidak baik. Oke, cukup sekian podcast hari ini. Terima kasih.